nama saya Himas Ayudayanti dari jurusan Pendidikan Teknologi Informasi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Bina Bangsa. Saya di sini ingin mempresentasikan tentang atau menjelaskan tentang media pembelajaran dan manfaatnya untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Media Pembelajaran dan TIK. Jadi langsung saja ya. Media pembelajaran adalah media sebuah sarana pembelajaran yang digunakan oleh pendidik atau guru dengan menggunakan alat untuk memudahkan dalam menyampaikan materi ketika mengajar di sekolah. Hal seperti itu sangat membantu guru dalam mengajar di sekolah dan merupakan solusi untuk membuat siswa senang ketika belajar dan tidak merasa jenuh. Jadi siswa ini tidak merasa jenuh ketika kita memanfaatkan dari media pembelajaran. Tujuan dari media pembelajaran ini itu untuk memberikan kemudahan pada peserta didik dalam memahami materi, juga memberikan pengalaman belajar yang berbeda dengan bervariasi sehingga peserta didik itu tertarik dan semangat untuk mengikuti proses pembelajaran. Nah, media pembelajaran juga mempunyai manfaat dan fungsi sebagai sarana bagi guru untuk dapat menyampaikan materi menjadi lebih menarik. Nah, tidak hanya itu, siswa juga dapat berimajinasi, jadi tidak monoton, tidak merasa jenuh, tidak bosan. Jadi bisa membayangkan hal yang sedang dipelajarinya ini. Nah, walaupun hanya lewat gambar ataupun video. Jadi intinya itu untuk menarik lah ya, kalau misalkan media pembelajaran ini untuk menarik minat belajar siswa agar pembelajaran juga tidak jenuh, seperti itu. Nah, di sini membangkitkan kreativitas siswa juga. Nah, di sini siswa tuh lebih aktif dalam berpikir, mencermati apa yang diajarkan melalui media pembelajarannya itu. Nah, sehingga siswa ini mudah memahami dan dapat mengerti, dapat diaplikasikan di rumah apa yang telah diajarkan gitu tuh. Nah, di sini ada contoh dari media pembelajaran. Yang pertama itu ada PPT. Nah, PPT ini PowerPoint. PowerPoint ini biasanya digunakan paling sering digunakan itu alat untuk bantu presentasi. Biasanya digunakannya itu untuk menjelaskan hal yang dirangkum dan dikemas dalam slide PowerPoint. Jadi materi yang sudah diajarkan atau materi yang belum diajarkan atau yang biasa ditugaskan oleh guru, kita sebagai guru memberikan materi nih, suruh materi. Nah, dalam materi tersebut kita rangkum dalam slide PowerPoint. Nah, slide itu yang akan kita ajarkan nantinya, media pembelajarannya itu yang akan kita ajarkan melalui PowerPoint tersebut. Nah, PowerPoint itu biasanya dibuat di komputer atau di laptop ya. Yang kedua itu ada CD ya. Ini CD ini sekarang memang ada kurang digunakan, tapi masih sering lah ya ada gitu digunakan. CD ini dalam proses pembelajaran ini biasanya lebih cenderung ke kayak film-film audio. Nah, film-film ini contohnya kayak film-film tentang sejarah lah ya, sejarah gitu yang bercerita tentang Republik Indonesia, kemerdekaannya, sejarah-sejarah tentang seperti itu. Nah, itu ditontonkan dan dapat diambil pelajarannya oleh siswa, dapat diserap melalui apa yang telah dilihat oleh siswa tersebut. Jadi lebih mudah memahami siswanya dalam menangkap materinya gitu tuh. Dalam ini kalau misalkan dalam pelajaran sejarah ya, beda halnya dengan pelajaran yang lain. Mungkin seperti pelajaran olahraga itu senam, kita senam gitu. Itu contohnya dari CD, bisa kita ikutin gerakan senamnya. Nah, yang kedua ini ada audio atau sound ya.
Nah, yang ketiga ini ada audio atau sound ya. Sound ini berupa suara, biasanya hanya berupa suara saja, tidak ada gambarnya. Kalau sound ini biasanya digunakan untuk pembelajaran yang lebih ke kayak mendengarkan cerita gitu. Seperti pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu sering menggunakan sound ya. Sound ini biasanya seperti guru menjelaskan ya, ini ada cerita, nah siswa suruh menyimak gitu, kadang suruh menyimak lalu merangkum, atau siswa ini bahasa Inggris ya, dalam pelajaran bahasa Inggris suruh mencatat gitu, melanjutkan teks yang ada di audio yang dia dengar, dan menyambungkan dengan teksnya yang sudah ditugaskan guru. Biasanya seperti itu cara penyampaiannya, atau bisa juga dengan cerita-cerita yang lain yang berkaitan dengan pelajaran tersebut. Media sound atau audio ini juga menarik, membuat siswa itu biasanya lebih aktif dan ada kepekaannya sendiri, lebih aktif meringkas dari cerita, daya tangkap pendengaran siswa tersebut lebih aktif, lebih berkreativitas lagi. Terus masih banyak lagi model-model media pembelajaran yang lainnya yang bagus dan menarik untuk diterapkan kepada siswa ya. Nah, di sini tujuannya itu yang tadi, yang utama itu untuk menarik perhatian siswa ya, untuk menarik perhatian siswa agar siswa ini tidak merasa jenuh, tidak merasa bosan dalam mengikuti proses pembelajaran ya. Dalam proses pembelajaran bisa lebih berkreativitas, penuh semangat, dan lebih semangat lah pokoknya, seperti itu. Nah, di sini biasanya ya ada yang bertanya gitu tuh, kalau misalkan ada yang belum dipahami, ada yang bertanya ya. Nah, jika ada yang bertanya, kenapa sih harus menggunakan media pembelajaran? Kenapa? Ini alasannya. Alasan pertama itu berkenaan dengan manfaat media pengajaran itu sendiri, antara lain ada poin-poinnya ya. Yang pertama itu, poin pertamanya itu pengajaran lebih menarik perhatian siswa. Nah, tadi yang sudah seperti saya jelaskan, bisa menumbuhkan gitu tuh motivasi belajar, menarik perhatian agar siswa ini lebih optimal, lebih semangat lagi untuk belajar, seperti itu. Dan poin keduanya ada bahan pengajaran lebih jelas maknanya, sehingga dapat menguasai tujuan pembelajaran dengan baik. Jadi dia dapat menerima materinya itu, terus penyampaian materinya itu menjadi lebih maksimal lagi. Jadi siswa itu menerima dengan baik, dan siswa dapat memahami hingga dapat menerapkannya hal-hal positif yang sudah diajarkan oleh guru. Nah, yang ketiga ada siswa dapat lebih banyak melakukan aktivitas belajar seperti mengamati, melakukan demonstrasi, dan lain-lainnya. Jadi siswa ini dapat dapat berkreativitas lah, aktif, tidak merasa di situ-situ aja, punya aktivitas di kelas, suasananya yang asik gitu bagi guru maupun siswanya, serta proses pembelajarannya itu akan menjadi lebih nyaman lagi dan asik lah pokoknya buat belajar itu. Nah, di sini saya ada saran sedikit untuk kedepannya. Menurut kesimpulan saya, sebaiknya bagi seorang pendidik dapat memilih dan menggunakan media pembelajaran dengan baik, sehingga peserta didik ini lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran yang disampaikan dan meningkatkan motivasi belajar pada peserta didik, karena media pembelajaran sangat berpengaruh dalam proses pembelajaran. Jadi sangat berpengaruh ya media pembelajaran ini pada proses pembelajaran. Jadi untuk menarik minat siswa, untuk meningkatkan motivasi belajarnya, tidak hanya di rumah saja,
tetapi di sekolah lebih bersemangat lagi, di rumah juga lebih semangat lagi. Terus untuk untuk mengantusiasi gitu, antusiasan, partisipasi dan keaktifannya itu lebih nilai plus lagi bagi siswa itu sendiri dari guru. Jadi mudah dipahami, satu-satu siswa tersebut mengerti dan paham apa yang diajarkan. Jadi si guru juga sebenarnya harus lebih berperhatian lah gitu tuh, lebih berperhatian pada siswa-siswa perorangan, harus lebih memperhatikan lagi bila ada yang tidak paham, dijelaskan seperti seperti sebelumnya, jelaskan ulang seperti itu. Jadi media pembelajaran ini sangatlah penting bagi proses pembelajaran untuk meningkatkan kualitas belajar yang baik dan menarik bagi siswa dan guru tersebut. Jadi seperti itu. Oke, mungkin sekian saja video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan, dan semoga bermanfaat. See you, dadah. I don't really understand myself, I don't really understand, need help, I don't wanna be left on the shelf, couldn't even hear me if I yelled. It's so cold